Satu hadis Rasulullah di dalam Bukhari, di dalam kitab Sahih Muslim. Satu hadis Rasulullah dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Kata Rasulullah, "Idza qala al-imam," apabila imam membaca, apabila imam kalian membaca, "Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin." Apabila imam membaca sampai di akhir surat Al-Fatihah, sampai di akhir surat Al-Fatihah, maka faqulu, langsung sambung katanya, Amina. Jadi kalau ada imam lupa Al-Fatihah, salam batal, harus diulang. Karena Al-Fatihah rukun salam itu ada di pundaknya imam. Kewajiban kita ketika sudah selesai, hampir selesai imam membaca Al-Fatihah, maka Nabi sampaikan faqulu, sambung dengan kata-kata Aminah. Artinya apa? Semua Al-Fatihah itu adalah doa. Baik di situ kita minta petunjuk maupun kita minta terhindar daripada kemusyrikan, kekafiran, kesesatan, maka kita iakan imam punya doa itu dengan kata-kata amin, ya Allah kabulkanlah semua apa yang dibaca oleh imam, supaya semuanya diterima untuk kami semua. Jadi itu harus dilapaskan. Apa keutamaan yang harus dilapaskan? Luar biasa. Maka kata Rasulullah, fa innahu wafaqa qauluhu wa qaulal malaikati taqaddama bi zambihi. Subhanallah. Siapa yang menyambung bacaan imam dengan amin, maka dia bersamaan dengan aminnya malaikat. Karena memang ada ditugaskan malaikat untuk mengabulkan, untuk membaca amin ketika ada yang membaca Al-Fatihah, apalagi sementara salat. Maka kata Allah, siapa yang bersamaan bacaan aminnya dengan malaikat, taqaddama min zambihi, semua dosa-dosanya yang lalu dihapuskan oleh Allah. Subhanallah ya. Tidak perlu tunggu 1 tahun. Tidak perlu kita tunggu nanti Ramadan, nanti salat tarawih. Tidak perlu kita tunggu nanti Lailatul Qadar. Belum tentu kita hidup, apalagi bapak tua kan. Sedangkan saya belum tentu hidup, apalagi yang lebih tua. Kan pasti hidup kan ya. Nah, tidak perlu kita tunggu. Kenapa? Setiap hari dosa-dosa kita bisa dihapuskan oleh Allah. Jadi memang perintah salat ini kalau kita kupas, yang Nabi sampaikan luar biasa. Bukan hanya seperti mesin pencuci, bukan hanya seperti sabun, bukan hanya seperti sikat, lebih daripada itu. Jadi kita ini semua, saya juga merasa kalau kita evaluasi dengan umur saya setengah abad, kalau kita mau evaluasi, sedih rasanya. Karena jangan sampai lalu-lalu banyak tidak sembahyang. Nanti sudah umur-umur begini baru kita sembahyang. Ini yang kita sesat. Ini belum kolektif berjamaah, masih kita baca amin pendek sekali. Semua dosa-dosa kita berguguran luar biasa. Siapa yang masuk dari dosa? Tidak ada. Bahkan Nabi sendiri saja senantiasa beristighfar, karena Nabi tahu walaupun dia seorang Nabi pasti ada dosa dan kesalahan. Karena Nabi itu manusia biasa, dia punya keluarga, dia punya tetangga, dia punya istri, dia punya anak. Pasti yang namanya kita berhubungan dengan manusia secara
sosial, muamalah, pasti ada yang tersandung. Sadar atau tidak sadar, sengaja atau tidak sengaja, pasti perbuatan maupun lisan kita. Jadi luar biasa. Bayangkan kalau kita salat berjamaah, yang bersuara saja, yang zikir saja, subuh, maghrib, isya, kayaknya bisa-bisa Haji Nasir punya dosa umpama tersisa 100, sebentar tadi ini habis, belum sampai 100 dosa salat maghrib lagi. Bukan berarti kita harus buat dosa habis membayar. Tetapi ingat Pak, ini semua sebenarnya banyak keutamaan daripada amin ini. Kapan-kapan kita bahas lagi. Selain daripada dosa-dosa diampuni. Tetapi ulama ijma sepakat, ini bisa kita dapat kalau lafaz amin kita benar. Nah, ini persoalan juga kalau tidak benar. Karena kalau tidak benar lafaznya, bukan kita minta sama Allah kabulkanlah, justru terbalik. Nah, maka bagaimana menurut pendapat Imam Mazhab? Sebelum kita bahas, jadi sambil kita menunggu kopi masak. Bagaimana pendapat Imam Mazhab sebelum lafaz daripada amin? Apakah harus dikeraskan atau diam? Maka Imam Abu Hanifah dengan Imam Malik, Imam Abu Hanifah dengan Imam Malik berkata bahwa ketika kita membaca Al-Fatihah baik dari makmum berjamaah atau munfarid atau kita salat sendiri, maka harus didengar itu aminnya. Tapi Imam Abu Hanifah dengan Imam Malik mengatakan sedang-sedang, bisa kita dengar, bisa orang dengar. Jadi ternyata lafaz amin ini harus dilapaskan, biarpun kita sembahyang sendiri. Kemudian bagaimana pendapat Imam Syafi'i dengan Imam Hambali? Pendapat Imam Syafi'i dengan Imam Hambali harus diangkat suara membaca amin, harus dikeraskan. Jadi dua pendapat ini dari 4 mazhab harus dikeraskan. Jadi tidak boleh ditahan itu suara. Jadi seolah-olah kita sombong. Iya kan? Sama kita berdoa, kita sampaikan aja seolah-olah kita sombong. Padahal orang kalau meminta saja, tolong kasih, tolong kasih. Itu pun sudah dikasih. Terima kasih banyak. Itu sama kasih manusia. Jadi harus diangkat kata Imam Syafi'i, harus. Kalau di bahasa Masail Nahdlatul Ulama itu pakai pendapat Imam Syafi'i dengan Imam Hambal. Amin. Itu dipakai. Kalau di Tarjih Muhammadiyah yang dipakai pendapatnya Imam Malik, sederhana, jangan terlalu diangkat, minimal amin. Nah, jadi ketika nanti di lapangan kita lihat ada yang keras sekali aminnya, pakai pendapat. Jadi jangan lagi diheboh, sudah tidak betul gitu. Yang tidak betul kita karena belum sampai kita punya ilmu. Waktu ada kegiatan amin, jadi di Palestina, di Mesir itu dikeraskan, diangkat suara supaya untuk semangat getarannya itu bangun. Jadi jangan imam baca walau kemudian kita baca dalam hati. Ini parah ini. Bahkan kata Imam Syafi'i, sepakat ulama mazhab, bahkan ulama mazhab sepakat, bagaimana seandainya kalau salat kita mufarrid sendiri, kemudian di waktu tidak jahar,
di waktu tidak jahat. Apakah aminnya harus kita harus apakah aminnya harus kita angkat? Maka sepakat ulama Imam Mazhab, walaupun kita salat zuhur, jadi ketika kita salat zuhur, kita dalam posisi sendiri, waladhdallin, kan dalam hati pasti lapas. Jadi ingat, sepakat ulama 4 mazhab, baik di pembahasan matsul masail maupun tarji, itu sama. Karena Al-Fatihah ini dia rukun salat, maka bibir harus bergerak. Tidak boleh sembahyang patung. Nanti kapan-kapan kita bahas tentang Al-Fatihah. Harus bergerak. Ini tidak ada perbedaan di kalangan ulama. Tidak bisa kita sembahyang bisu, kecuali orang yang bisu memang itu begitu. Kecuali orang yang tidak memang bisa bicara bisu. Makanya lidah ini harus bergerak, tapi tidak harus berteriak. Karena itu salah satu, tapi tetap lidah harus bergerak. Sehingga kata Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Hambali, ketika kita baca waladhdallin, ya, maka kita walaupun salat zuhur, tetap seperti mana kita apa sih Al-Fatihah. Ada maf'ul kemaafan dalam hukum fikih apabila kita salat berjamaah, kita bengong, tidak baca Al-Fatihah, tiba-tiba imam langsung ruku, kita ikut ruku, sah sembahyang sah, sudah sah. Tapi ketika kita mufarrid, ketika kita salat sendiri, kita bengong, tidak sempat baca Al-Fatihah, tiba-tiba ruku, tidak sah sembahyang. Karena kalau berjamaah kan kolektif, amal. Berjamaah itu kolektif. Innama ju'ilul imam liyutamma bihi. Memang imam itu diangkat untuk diikuti. Dia kolektif. Kalau dia sudah ruku, kita ruku. Bahkan di mazhab lain nanti kapan-kapan kita bahas, kalau imam duduk, kita harus duduk semua. Sembahyang. Itu aturannya secara hukum. Jadi Bapak sekalian, walaupun kita salat zuhur ataupun salat asar, ini harus bergerak. Tidak boleh kita ini bibir tidak bergerak. Sama dengan nanti kapan kita bahas tentang takbiratul ihram. Mana yang penting? Takbirnya atau lepasnya? Nanti kapan-kapan kita bahas. Kenapa? Itu rukun salat, tidak sah sembahyang. Makanya tidak heran dalam hadis yang sahih, nanti berbagai macam di hari kemudian orang datang. Ada orang datang kata Nabi dengan salatnya 60 tahun, tidak ada yang diterima. Ada yang datang di hari kemudian dengan salatnya 40 tahun, tidak ada yang diterima. Ikut ujian, iya, tapi nilainya kosong. Hadir, tapi nilainya kosong. Tentunya orang yang sudah hadir ini beda dengan yang tidak hadir. Pasti begitu kan? Nanti kita tunggu sama apakah nanti kita di ruang dulu kan? Jadi banyak. Ini orang yang sudah bawa salat kata Nabi 60 tahun bisa ditolak, tidak ada nilainya. Apalagi yang tidak bawa salat, apalagi dia membanggakan. Jadi ini belum hukumnya, belum sujudah, wala ruku'ah. Ini masih lapas-lapas biasa. Jadi jangan sembahyang kita patung hanya baca dalam hati. Tapi sekarang Allah siapkan itu lisan, Allah siapkan ini mulut, bukan ada berbicara yang sembarangan. Justru dalam salat ini dipakai. Harus kita pakai. Salat amal. Kemudian itu baru pendapat apakah dikeraskan atau tidak. Jadi dua pendapat. Jadi amin itu harus tetap dikeraskan. Bahkan Imam Syafi'i harus lancar amin. Nah, sekarang terakhir, bagaimana cara kita melapaskan amin secara bahasa? Karena ada bagian kecil ulama 10% ulama hukum mengatakan kalau ini salah bisa-bisa salah tidak diterima. Tetapi karena amin ini bukan dalam hukum salah, maka jumhur ulama ijma tetap sah. Tetapi keutamaan tadi dosa-dosa diampuni kita tidak dapat. Dosa-dosa diampuni kita tidak
mati ruku sujud. Apalagi bapak-bapak saya sudah di kursus setengah mati kita, ada jarang-jarang amin tidak dapat pengampunan dosa, rugi kan? Kita ini antri bansos ya Allah, kita ini tidak masalah antri bansos kan begitu. Sudah setengah mati kita antri, tiba-tiba tidak dapat bantuan kan begitu. Jadi bagaimana caranya? Ada kurang lebih 8 cara membaca amin yang 7 salah, yang satu saja yang benar. Jadi kita secara bahas, tapi kita bahas paling sekitar 4 atau 2 atau 3. Jadi yang jelas yang benar, yang siapa yang baca yang pertama amin, kan ada yang begitu terlalu malas kasih keluar suara, padahal di luar batarainya luar biasa. Waladhdallin, amin. Ada yang baca begitu. Jadi bukan begitu. Kalau itu artinya bukan kabulkanlah. Itu bukan kabulkanlah. Itu artinya hanya keadaan aman. Amin, amin. Berarti aman. Apa ini? Walaupun Allah mengatakan itu, Allah bingung juga. Lah ini kiranya itu aman. Aman. Ya kalau kita mau ini kabulkanlah, terima. Jadi amin, aman. Artinya kalau bahasa kita aman, tenang, kan begitu. Nah, itu kalau pendek dua. Ada yang baca, ada yang panjang. Amin. Amin. Waladhdallin. Amin. Itu artinya minta penjagaan, minta perlindungan, minta keamanan. Itulah bahasa kita ya. Minta keamanan. Itu yang kedua. Kita tidak kupas lagi secara kata bahasa ya. Yang ketiga, ada yang hanya pendek, minnya panjang. Amin. Amin. Itu amin orang yang terpercaya. Itu orang yang terpercaya, bukan ya Allah. Bukan isim fil amr. Kabulkanlah, bukan. Nah, yang benar. Tapi ada juga satu bentuknya dia kasih tasdid. Ada juga dia kasih tasdid. Amin. Ya. Sudah betul dia baca di depan. Amin. Dia kasih tasdid. Itu tambah salah. Ya. Kalau mim itu ada tasdid di huruf amin ya dengan huruf. Kalau ada tasdid itu artinya kita mau menuju satu perjalanan, mau menuju satu tempat. Jadi bagaimana yang benar? Yang benar di A-nya, di hamzahnya itu 2 sampai 4 harakat. Kalau dalam ilmu tajwid disebut dengan mad badal. Kalau mad badal itu 2 sampai 4 harakat. Jadi boleh itu dipakai. 4 harakat itu 2 sampai 4 harakat. Kalau 2 jadi harus lebih daripada 1. Ada hamzahnya itu lebih daripada alif yang di atasnya hamzah itu 2 sampai 4 harakat dalam tajwid mad badal. Nah, kemudian amin, mimnya itu 4 sampai 6 harakat. Kalau di ilmu tajwid apa? Mad adil sukun, ya, mad adil sukun lebih daripada 4 harakat. Jadi mimnya itu boleh sampai 6 harakat, tidak ada masalah. Jadi secara aturan hukum 4 sampai 6, A-nya 2 sampai 4. Waladhdallin. Nanti kita serentak amin. Jadi itu getaran itu biasa. Ya coba Pak Haji Nasir yang sudah pergi haji, yang lain sudah pergi umroh, bagaimana? Enak. Jadi biar kita ini hanya satu saat sudah getar bacaan amin doang selawat penuh masjid. Mas mau. Tapi ada juga dulu kejadian. Kalau tempat saya dulu Bapak Tua di Kampung Baru, Koima ini pemain tunggal ceritanya kan zaman dulu kan. Pemain tunggal sudah azan bawa
orang area orang datang ya. Akhirnya dia sembahyang sendiri memang walau dalil amin amin. Ternyata terpaksa mungkin malaikat dengan jin datang sama ada orang datang. 75. Apa? 24. Kemudian Lebih tua 1 tahun. sekalian yang berbahagia itulah sedikit gambaran. Kalau banyak lagi tata cara orang biasa sebutkan amin. Jadi ternyata hanya masih lafaz amin. Hanya masih lafaz amin itu sudah bisa berubah dia punya arti. Mau pengaruh kita punya ibadah. Mudah-mudahan lah masih banyak dalam salat yang perlu kita sebenarnya sudah Nabi sampaikan. Hanya kan belum semua tersampaikan. Kita masih banyak yang masih amin, terutama amin juga masih banyak. Ini tidak sembarang, belum menggerakkan ruku, belum menggerakkan sujud, jadi luar biasa. Jadi sudah betul kalau Nabi bilang as-salatu miftahul jannah, salat itu kunci surga, sudah betul sekali. Kenapa? Yang namanya kunci, yang namanya surga itu banyak, namanya kunci banyak anak-anak. Tapi ini memang salat sudah kunci. Jadi kalau kita belum dapat, makanya ada kemotoan adriologi. Orang-orang tua kita dulu biasa bilang, jadi kau sembahyang itu, kau sudah tahu, kau sudah bisa buka surga. Kau sembahyang itu kau tahu. Orang tua bilang dulu, tasawuf. Sembahyang itu kau tahu, di mana dirimu sudah kasih masa dalam surga dulu, kau tahu. Sembahyang karena kita salat ini diri kita harus ke surga dulu, kan begitu. Ini tidak salah. Kalau kita kaji lebih mendalam sesuai dengan syariat, ya memang salat itu mi'raj. Mi'raj itu perjalanan Nabi sampai ke dalam surga, betul. Jadi sebenarnya kita sembahyang ini rohani kita sudah masuk dalam surga. Setiap rohani kita sudah masuk dalam surga. Kenapa harus keluar lagi? Kalau bisa masuk jangan keluar lagi. Karena jasadnya masih ada. Jasadnya masih ada. Coba sudah tidak ada jasadnya, katakanlah nanti kita akan lihat tasawuf sedikit-sedikit. Demikian kira-kira Bapak Ibu sekalian, Bapak sekalian, mudah-mudahan Allah berkahi kita semua pada subuh hari ini. Walaupun mengantuk, insya Allah mengantuknya nanti dibalas oleh pengampunan dosa oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Orang tuaku semua panjang umur, sehat selalu. Semoga kita Allah berikan senantiasa keberkahan. Utamanya imam kita, semoga tetap muda, tetap sehat. Amin. Ya Rabbal Alamin. Barakallahu fikum. Kita langsung dulu minum kopi. Subhanallah bihamdi. Subhanallah bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.